Halo semua, jadi kita hari ini kembali lagi ke video kedua ya, yaitu kita akan membahas mengenai modul 2 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Oke, yang pertama-tama kita akan membahas mengenai seri pada NPWP. Nah, pada NPWP itu ada, oh ya, NPWP dulu ya. NPWP itu artinya adalah nomor pokok wajib pajak. Jadi NPWP ini biasanya ada kalau orang yang sudah punya penghasilan ataupun perusahaan, dia akan dikasih NPWP dari pemerintah sebagai nomornya gitu loh, nomor wajib pajak itu. Nah, di sini biasanya kayak gini nih, contoh NPWP ada 01355678.5 strip 411.000. Nah, 01 ini apa? 01 ini adalah kode WP, yaitu kode wajib pajak. Nah, kalau 01 sampai 03 itu wajib pajak badan, 04 dan 06 itu adalah wajib pajak pengusaha, 05 itu wajib pajak karyawan, 07 sampai 09 itu wajib pajak orang pribadi. Kode nomor, kode nomor itu terdiri dari 7 digit ya teman-teman. 6 digit pertama itu diberikan oleh kantor Dirjen Pajak kepada kantor pelayanan pajak. Angka terakhir yaitu digit ketujuh digunakan sebagai alat pengaman. Dan yang 411 itu yang merupakan kode kantor pajak, setiap wilayah memiliki kode kantor pajak yang berbeda, tergantung kode kantor pajaknya masing-masing. Dan 000 ini kode cabang. Nah, kalau 0000 berarti berstatusnya itu ada di tunggal atau cabang pusat gitu, pokoknya pusat. Tapi kalau ada angkanya 001 dan seterusnya itu berarti di wilayah cabangnya gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai siapa yang wajib daftar NPWP. Jadi yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP itu ada 3. Nah, yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha ataupun melakukan pekerjaan bebas. Nah, untuk jangka waktu daftar NPWP-nya paling lama 1 bulan setelah saat usaha atau pekerjaan bebas nyata mulai dilakukan. Dan yang kedua yaitu wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas apabila jumlah penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi PTKP. PTKP itu apa? PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Jadi penghasilan yang oleh pemerintah itu tidak dikenakan pajak. Ini kayak toleransi pemerintah lah untuk nggak motongin pajak kamu gitu. Nah, kalau kamu ngelakuin usaha ataupun melakukan pekerjaan bebas yang jumlah penghasilan kamu tuh melebihi PTKP yang ditoleransi pemerintah itu, maka kamu harus wajib bayar pajak. Nah, dan harus wajib daftar NPWP jangka waktunya paling lama pada akhir bulan berikutnya. Dan yang ketiga yaitu wajib pajak badan, berarti ini perusahaan ya, yang memenuhi ketentuan sebagai PKP. PKP itu apa? PKP adalah pengusaha kena pajak itu. Nah, jangka waktunya adalah paling lama 1 bulan setelah saat pendirian perusahaan tersebut. Oke, next kita akan bahas mengenai perbedaan SPT, SKP, dan juga STP. Jadi SPT itu surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan perpajakan. SPT dilaporkan oleh wajib pajak. Dan yang kedua yaitu SKP, surat ketetapan pajak adalah surat yang diterbitkan atas hasil pemeriksaan oleh Dirjen Pajak untuk menetapkan bahwa wajib pajak memiliki kurang bayar, lebih bayar, atau nihil yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh WP. WP itu wajib pajak. Dan yang ketiga yaitu surat tagihan pajak STP adalah surat yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan atas tagihan pajak atau sanksi administrasi.
Sanksi administrasi itu biasa kalau wajib pajak kayak telat bayar atau apa gitu, atau nggak lapor, ada kayak penyeludupan gitu-gitu, dapat sanksi administrasi dari pajak gitu. Dan yang ketiga yaitu tujuan dilakukannya pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Ada beberapa hal di sini, yaitu misalnya SPT lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan pajak. Misalkan SPT rugi, SPT tidak atau terlambat melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran yang disampaikan. Lalu melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Lalu yang terakhir yaitu menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risk-based selection, mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan WP yang tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi kalau ada beberapa hal yang kayak gini akan dilakukan pemeriksaan pajak. Oke, next. Apa yang dapat dilakukan wajib pajak apabila merasa pajak yang harus dibayarkan tidak sesuai dengan yang seharusnya? Maka wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas suatu ketetapan pajak dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dirjen Pajak paling lambat 3 bulan setelah tanggal dikirim surat ketetapan pajak. Direktur Jenderal Pajak akan memberikan keputusan paling lama dalam jangka waktu 12 bulan sejak surat pajak keberatan tersebut diterima. Apabila permohonan keberatan wajib pajak ditolak dan wajib pajak tidak mengajukan banding, maka wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan, dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Apabila wajib pajak masih belum puas dengan surat keputusan keberatan atas keberatan yang diajukannya, maka wajib pajak masih dapat mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak. Pengadilan pajak harus menetapkan putusan paling lambat 12 bulan sejak surat banding diterima. Dalam hal permohonan banding ditolak ataupun dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Dan apabila wajib pajak masih belum puas dengan putusan banding, maka wajib pajak masih memiliki hak untuk mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak. Pengajuan permohonan PK dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak putusan banding dikirim. Mahkamah Agung mengambil keputusan dalam jangka waktu 6 bulan sejak permohonan PK diterima. Tapi ya, guys, menurutku kalau seandainya kita kayak lebih bayar atau gimana gitu, daripada kayak gini, mending terima aja, karena kalau sudah orang pajak itu sampai ngecek, lakuin peninjauan, sampai ngecek-ngecek apa ya, penghasilan kamu, harta kamu, itu bahkan yang kamu bayar akan jauh lebih mahal. Dan ada aja yang kayak pemerintah itu jadinya bayar lagi gitu. Jadi mending kalau sudah dikasih tarif segini ya udah bayar aja, dibandingin kamu ngelakuin ngecek ulang, suruh orang pajak meriksa harta kamu, meriksa aset kamu, jadi kamu malah bayar pajak tuh lebih dari yang seharusnya. Yang seharusnya kamu cuma bayar segini, jadinya lebih karena banyak yang sudah terungkap oleh pihak pajak gitu. Itu tambahan informasi aja ya. Dan terima kasih udah lihat video ini untuk pajak modul 2. Teman-teman kalau ada yang mau ditambahin, kalau ada aku salah ucap atau salah informasi, boleh kasih tahu aku, boleh juga nanya-nanya aku, PC atau grup di lain ya. Thank you teman-teman.